Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan kepada kalian tentang apa sih itu service design atau desain layanan. Desain layanan atau service design adalah tahapan membuat detail rancangan dari setiap layanan TI yang telah masuk dalam daftar service katalog. Nah, detail rancangan ini berupa kumpulan dokumen rancangan sistem, rencana dan kesepakatan atau perjanjian yang disebut Service Design Package atau SDP. Tujuan service design sendiri ada 4, yaitu yang pertama adalah merancang layanan baru atau layanan lama yang akan diubah. Kedua, menganalisa dan memastikan layanan baru telah mempertimbangkan resource, capabilities, dan service solution. Yang ketiga, teknologi arsitektur cocok dengan layanan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah supporting system atau IT tools dan manajemen tersedia dengan baik. Nah, tadi kan saya menyinggung tentang Service Design Package atau SDP. Apa sih itu SDP? SDP merupakan output utama dari service design dan diasumsikan sebagai blueprint dari sebuah rumah. Nah, SDP itu mencakup 4 dokumen utama. Yang pertama adalah analisa kebutuhan layanan TI, business requirement, service applicability, dan service contract. Yang kedua adalah perancangan proses, prosedur, dan perjanjian yang tepat untuk mendukung layanan baru dari service design. Yang ketiga, analisis kesiapan organisasi untuk mendukung layanan baru. Yang keempat yaitu adalah rencana siklus layanan dari pengadaan sampai penghentian yang biasa disebut sebagai Service Life Cycle Plan atau SLP. Proses-proses service design itu sendiri yaitu untuk menghasilkan service design package setelah terdapat 7 proses yang direkomendasikan oleh framework ITIL untuk dilaksanakan penyedia layanan, yakni yang pertama adalah service level management, yang kedua adalah service catalog management, yang ketiga supplier management, yang keempat availability management, yang kelima adalah capacity management, yang keenam adalah IT service continuity management, dan yang terakhir adalah information security management. Tahu kan pengertian dari service design dan proses-prosesnya? Di sini saya akan menjelaskan proses yang pertama, yaitu service level management. Apa sih service level management? Service level management adalah proses memastikan bahwa layanan TI yang sedang berjalan saat ini dan yang telah disetujui untuk dibangun memenuhi target layanan dan berbagai kesepakatan yang ada. Jadi pada intinya service level management ini mendefinisikan, menyetujui, dan mendokumentasikan tingkat layanan. Yang kedua, memonitor, membuat laporan, dan mengevaluasi tingkat layanan. Dan ketiga, meningkatkan tingkat layanan tersebut. Jadi, yang dihasilkan oleh service level management adalah dokumen-dokumen yang menjelaskan persetujuan tentang layanan, baik dengan pelanggan eksternal, pelanggan internal, maupun pemasok atau supplier. Nah, teman-teman sudah pada tahu kan tentang SLM? Sekarang saya akan menjelaskan tentang proses yang kedua, yaitu Service Catalog Management. Apa sih SCM itu? SCM adalah proses untuk memastikan dokumen service katalog diproduksi dan diupdate. Nah, dokumen tersebut berisi informasi akurat tentang seluruh layanan yang sedang berjalan. Aktivitas utama dalam Service Catalog Management adalah memproduksi dan memelihara service katalog dan kontennya, serta memastikan konsistensinya dengan portofolio layanan. Nah, teman-teman, sebelumnya kan kita udah belajar tentang service catalog management ya. Jadi begini teman-teman ya, siapin kaki teman-teman karena sebentar lagi kita bakal nginjak ke supplier management. Jadi bab supplier management ini akan menjelaskan tentang apa sebenarnya bagaimana cara kita itu mengelola hubungan baik dengan supplier. Kemudian di sini ada 4 alasan. Jadi yang pertama, menghemat biaya. Jadi jelas menggunakan supplier itu bakalan menghemat biaya perusahaan. Yang kedua, jika ingin perusahaan itu ingin mengganti kualitas dari bahan produksinya kan tinggal diganti suppliernya. Kemudian
Yang ketiga itu ada keunggulan yaitu meminimalisir resiko. Jadi kan kita udah nggak penting lagi memikirkan masalah pembuatan barang atau bahan mentah, jadi udah langsung disiapin oleh supplier. Kemudian yang keempat, tidak perlu memiliki skill untuk membuat, jadi perusahaan tidak perlu memikirkan skill bagaimana untuk membuat bahan baku dari produksinya, jadi tinggal dipasarkan saja ke supplier. Kemudian ada beberapa aktivitas di supplier management ini. Yang pertama adalah membuat aturan dengan supplier, kemudian mendefinisikan supplier baru, dan kebutuhan untuk membuat perjanjian dengan supplier baru tersebut. Kemudian yang ketiga, mengevaluasi dan membangun perjanjian dengan supplier baru. Yang keempat, memantau kinerja dari supplier. Terus yang kelima itu, jika kontrak habis maka perusahaan bisa memilih akan memperpanjang atau sudah mengakhiri kontraknya dengan supplier yang bersangkutan. Kemudian yang keenam terakhir adalah mengkategorikan supplier dan memelihara SCMS atau Sales Colony Management System. Nah, sudah paham dengan supplier management? Sekarang lanjut ke availability management. Apa sih availability management itu? Jadi availability ini proses memastikan layanan TI itu tersedia, dan beda banget dengan reliability. Bedanya itu kalau availability itu memastikan ketersediaan layanan TI dan beserta komponen yang mendukung. Nah, sedangkan reliability-nya itu adalah keandalan dari sistem layanan TI tersebut. Sedangkan aktivitas utamanya dari availability management adalah memperkirakan kebutuhan di masa sekarang dan di masa akan datang. Nah, setelah proses availability management, kita akan masuk ke proses capacity management. Capacity management adalah proses memastikan kapasitas layanan-layanan IT dan infrastrukturnya telah mampu menyediakan kualitas layanan sesuai dengan kesepakatan. Nah, aktivitasnya yaitu meninjau dan meningkatkan kapasitas dan kinerja sebuah layanan. Bagaimana sih ilustrasinya? Yuk kita lihat. Teta dan Delina adalah anggota dari service desk sebuah provider. Suatu hari ketika mereka memproses request dari pelanggan, service manager, Dita, melakukan evaluasi terhadap kinerja mereka berdua terkait SOP dan dokumentasi. Setelah dievaluasi, dokumen laporan dari service manager dibawa ke senior manajemen untuk kemudian direview.
dan dijadikan pedoman untuk meningkatkan kapasitas layanan provider di masa mendatang. Proses berikutnya yang akan kita pelajari dalam service design adalah IT Service Continuity Management. Jadi suatu proses yang biasanya disingkat ITSCM ini adalah suatu proses menyelidiki, mengembangkan, dan menerapkan opsi pemulihan ketika terjadi gangguan layanan dalam mencapai titik yang telah ditentukan. Aktivitas-aktivitas yang ada di dalam ITSCM ini antara lain initiation, requirement and strategy, implementation, dan ongoing management. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan proses terakhir dari service design, yaitu Information Security Management. Apa sih Information Security Management? Nah, Information Security Management adalah proses memastikan keamanan, integritas, dan kelengkapan data-data di layanan IT. Aktivitas di ISM adalah membuat kebijakan, lalu mensosialisasikan kebijakan, melaporkan insiden, menangani insiden, dan mereview dari apa yang telah ditangani. Untuk ilustrasinya, check this out guys. Ya, sebelah kiri ada Delina sebagai Security Manager dan Dita sebelah kanan sebagai Senior Manager. Di sini Delina mengkonfirmasi SOP baru kepada Dita yang sebelumnya telah dirapatkan dan disepakati bersama. Di sini Dita menyetujui dan menandatanganinya. Setelah itu, Delina mensosialisasikan tepatnya kepada karyawan yang menjaga ruangan server mengenai SOP baru. Hal ini terkait dengan Physical Security Management.